hadir di sini saat ya, ini. menikmati kehidupan. Menikmati Ya, kehidupan. menikmati kehidupan. Itu juga meditasi, juga meditasi. Terus kepasrahan total. Kepasrahan total. Total, ya. Kepasrahan total. Kepasrahan total itu seperti dalam akhirnya masuk ke dimensi di mana kita tenang, sepertinya bukan di alam gini, gitu ya. Kepasrahan total. Walaupun dengan terpejam kan terasa. Total kita pasrah. Andai kata dicabut sekarang silakan. Gitu. Ya. Kenapa manusia harus mengalami kepasrahan total itu? Dan apa bahayanya jika tidak sampai di Misalnya saya mengatakan kita harus bisa menemukan jati dirinya, ya enggak bisa. Dengan ulah tertentu, ya akhirnya kita dikaruniai mendapat hidayah, ya tentang atau inayah tentang ditemui oleh jati diri. Jati diri itu yang betul. Yang betul itu. Nah, apakah ada lakunya? Sebetulnya laku itu bukan untuk itu. Mengalami seperti itu karunia. Anugerah. Kita nggak bisa apa-apa sebenarnya. Iya. Ya. Anugerah. Jadi mengalami di mana kita ditemui oleh jati diri. Sehingga karena itu anugerah, bukan karena laku kita. Sulit diceritakan. Yang bagaimana itu sulit diceritakan. Itu yang pernah saya alami. Jadi dengan demikian kita apa sudah menjamin pengalaman seperti itu? Ya kembali kepada kata-kata insya Allah menjamin seperti itu. Insya Allah menjamin begitu. Kalau yang setelah meninggalnya putra putri tadi ada nggak Mbah interaksi gitu, merasa ada interaksi gitu pas di sini? Penyatuan, kembali ke penyatuan. Itu yang kadang-kadang kita duga. Menyatu kembali. Karena manusia itu kan punya wadak ya, jisim. Kan dari orang tua. Jasadnya itu. Dari sperma, kandung telur, ovum kan dari orang tua. Dan ini otomatis kembali ke tanah kan. Nah di sini ada zat hidup yang punya rasa. Dari itu punya rasa. Nah ini menerbitkan perasaan dari raga tadi. Otomatis sambung. Nah ini yang masih ada. Kalau zat hidup abadi, tapi rasa dan perasaan ini menyatu ke kita. Menyatu. Asal itu ada keterhubungan. Iya, tadinya keberduaan. Nah. Kalau saya ambil keberduaan. Tapi demikian meninggal menjadi kemanunggalan kembali. Itu yang terasa yang kami alami. Tapi itu hanya berlaku bagi yang ada keterikatan iya, atau ada keterhubungan iya. Anak, batin, gitu, iya. pasangan. Iya, gitu. Oh. Itu kembali ke kemanunggalan. Oke. Dan kalau pasangan, ini akhirnya saya terpaksa cerita ini. Ini berbahaya. Gimana Mbak? Ini pengalaman loh ya. Kalau setelah meninggal itu saya, entah sekian tahun, entah sekian bulan, saya ketemu seorang, saya senang, dia senang, itu dia bisa cerita. Setelah ya artinya berhubungan, bergaul, cerita bahwa di mimpi orang seperti ini, benar ada kenal istri saya. Nah, dia membantu kan, wah ini bahaya ini, membantu, kasihan pada saya, karena saya tidak nikah lagi kan, dia bisa nyenangi, dia senang. Terus cerita mesti, saya ketemu orang seperti ini, loh. Jadi seperti ini yang pengalaman loh ya. Jadi tidak bisa diteorikan sulit. Itu tujuannya kira-kira apa, Mbah? Ya batin saya, nyenangkan dia saya. Itu saya memberi hiburan pada saya, sepertinya begitu. Oh gitu. Iya. Makanya Mbak Gatot memutuskan untuk tidak menikah lagi. Iya. Jadi kadang-kadang ya cuma akrab saja. Tidak sampai terjadi apa-apa. Iya. Akrab. Iya. Tapi kalau dia punya istri, suami, saya menghindar. Kemudian motif lepas lagi kira-kira begitu. Iya. Itu. Jadi nah itu pengalaman. Apa pengalaman ini akhirnya menjadi satu ajaran untuk semua orang, nggak tahu saya. Jadi semua itu hidupnya menyenangkan sebetulnya. Tidak ada yang menyenangkan. Hanya kita tidak menyadari. Semua itu menyenangkan. Tuhan selalu beri kesenangan. Bahkan mati pun senang.
menjelang itu senang. Jadi ini yang saya anu loh, yang saya tangkap Iya. dari kehidupan itu. Akhirnya saya pikir ya betul juga. Oh, Tuhan itu menghidupkan kita, membunuh kita. Lalu masa di sini kita diberi ya tidak menyenangkan. Hanya kita yang tidak memahami. Dari yang menyenangkan mau menyenangkan. Itu jadinya kan begitu. Nah, konsep-konsep yang kemudian diajarkan bahwa nanti setelah kematian ada hal-hal yang tidak menyenangkan gitu. Ada siksaan-siksaan gitu. Itu bagaimana memaknai hal itu, Mbah Gatot? Ya kita masukkan kembali. Ya kita pikirkan, masukkan kembali dengan link. Kita kembalikan. Ya kepada yang memberi tadi. Oke. Iya. Nah itu baru tenang lagi. Nah, jadi ibaratnya kalau dengan bahasa yang lain, kita diberitahu, hubungono aku. Kamu kan tidak senang sekarang resah, hubungilah saya. Lu ya, setelah saya hubungi, saya tenang. Nah, tenang terus saya mikir, saya kan manusia. Masa kesusahan saya susah? Tidak susah. Kan tidak enak dilihat tetangga, saya harus susah. Nah, baru saya bayangkan susah saya. Itu kan saya buat. Kalau tidak susah. Gitu. Iya. Jadi saya mau nanya sebagai manusia. Pantese ngono. Iya, gitu itu. Ya. Pantese ngono gitu ya. Jadi ya mohon maaf ya, jadi tidak tahu kok apa Tuhan memang yang membuat begitu. Jadi waktu kematian itu semua itu berhari-hari guyon semua. Gitu. Guyon semua. Dari susah gitu loh, kok ngene. Cekokokan guyu semua. Jadi kalau begitulah karunia Tuhan itu. Itu. Jadi orang yang maunya datang terus mau berbesmili kapan delok lho kok guyon melo guyon. Oke. Itu. Nah, supaya kemudian kita kemudian yang paling bahaya, ini ada konsep yang paling bahaya adalah pada saat kita menjelang kematian, tetapi kita masih melekat terhadap apapun yang akan kita tinggalkan itu tadi. Makanya pentingnya dalam lagu Jawa ada semedi, ada meditasi, semedi ya kalau lagu Jawa ya. Itu kita berlatih mati sebelum mati gitu. Nah, itu berarti maksudnya pada saat semedi itu ya kita berusaha untuk ya melampaui pikiran, melampaui emosi, melampaui perasaan, kita terima apa adanya, kita stay di sebuah ruang kosong, keheningan yang menyelimuti segalanya, yang tak terhingga, tak terbatas. Seperti itu aja, Mbak. Iya, betul. Dan dari situ akhirnya ya mungkin Tuhan menambah pengalaman untuk memperkuat keyakinan itu. Seperti contoh yang jelas dulu bapak dan ibu saya. Ibu saya itu orang paling takut mati. Kalau ngomong wow, mesti cerita wedi. Lu menjelang enggak. Oh, enggak. Dia hanya mesem. Kenapa kok kamu sampai membiayai saya dari rumah sakit itu sebanyak itu, enggak ada gunanya. Dengan mesem. Terus selang berapa jam meninggal. Padahal enggak takut, kayak seperti enggak takut gitu. Itu kan ini di luar nalar manusia. Iya. Bapak saya juga begitu, saya sudah waktunya. Jadi saya selalu dihadapkan pada pengalaman seperti itu sehingga berusaha saya simpulkan, oh kalau begitu ya biasa aja lah manusia itu. Hidup biasa saja, sudah tidak perlu dipikir macam-macam, enjoy aja gitu kan gitu. Tapi kan di beberapa fenomena ada yang namanya mati dalam kondisi tersenyum gitu ya. Itu kemudian dipersepsikan oh dia husnul khotimah gitu ya. Sebaliknya yang susah meninggalnya itu dipersepsikan kalau dalam Islam su'ul khotimah, buruk gitu. Nah, bagaimana Mbah Gatot memandang hal ini? Nah, di sini saya harus menjawab yang tidak sama dengan kawan-kawan mungkin ya. Saya jawabannya satu, saya tidak tahu. Dan manusia terbatas. Dikejar terus harus tidak bisa. Terang lah bapak tidak bisa. Gitu. Tidak terus saya buat saya pesok-pesok enggak. Malah keliru kabeh. Malah keliru kabeh. Tidak tahu ya kok bisa begitu ya lah itu. Itu manusia itu kelemahannya di situ. Tentang kematian itu lemah sekali untuk memahami. Gitu.
Oke, berarti kita hidup biasa-biasa Biasa saja, iya. Biasa-biasa aja ya, Iya. Pak Gatot ya. Iya. Oke. Nah, latihan mati sebelum mati. Iya. Itu iya. tidak harus dengan meditasi statis, tapi juga meditasi dinamis, melakukan aktivitas apa saja, Ah, iya betul. hadir Iya. di sini saat Ya, ini, menikmati kehidupan. menikmati Iya. kehidupan. Menikmati kehidupan. Itu juga meditasi, juga meditasi. Terus kepasaran total. Kepasrahan total. Total ya. Pasrah total. Pasrah total itu seperti dalam akhirnya masuk ke dimensi di mana kita tenang, sepertinya bukan di alam gini, gitu ya. Pasrah total. Walaupun dengan terpejam kan terasa. Total kita pasrah. Andai kata dicabut sekarang silakan. Gitu. Ya. Kenapa manusia harus mengalami kepasrahan total itu? Dan apa bahayanya jika tidak sampai di stay di situ? Kalau menurut saya, karena saya melakukan ya, saya harus melakukan begitu. Gitu. Harus melakukan itu, pasrah total. Karena apapun kita tidak mampu. Tidak mampu. Harus pasrah total, sudah. Itu dilatih, melatih diri itu begitu. Kepasaran total. Walaupun setelah itu biasa. Bergaul biasa. Gitu. Jadi masuk atau melakukan sesuatu yang disebut dengan ning, semedi, meditasi itu dengan dalam bentuk kepasaran total. Oke. Baik, terima kasih banyak Mbah Gatot tentang pesan-pesan dan nasihatnya, ujangannya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini memberikan penguatan bagi sahabat Nah, semuanya. ini saya tambah lagi ya, sedikit ya. Jadi kalau mendengarkan cerita dari, saya sudah tua, tapi dari orang-orang jauh lebih tua dari saya. Oke. Nah, ini yang saya tidak bisa menjawab tentang contoh bagaimana yang paling ekstrim tentang kepasaran total itu. Itu ada. Ada, misalnya Apa itu, Mbak? orang ke hutan. Nah, kalau kita sekilas mendengarkan atau bahkan berbicara, orang bertapa di hutan. Loh, ada apa? Kok ke hutan? Oh, di rumah juga bisa. Ini akhirnya yang saya pahami, mencari tempat yang paling ditakuti. Entah hantu, entah binatang buas. Iya. Kita duduk dengan kepasaran total. Oke. Ini ukuran apa bisa? Selama ini ada takut ular. Waduh, ini takut ular, takut hantu. Tapi kalau mampu berpasaran total, nah ini sudah merupakan latihan yang mendekati sempurna lah. Juga termasuk misalnya ya, ada bambu ditancapkan di tengah sungai. Pada itu sungai itu masih sak dengkul, bila berdiri, sedakep. Sungai itu nanti tambah malam Naik ya? naik, bahkan satu leher. Nah, setelah itu turun lagi. Itu kan kita kintir, tapi dengan pasar total. Kita tahu loh, sudah melewati. Nah ini yang orang kuno. Untuk ngecek bahwa saya sudah mampu enggak pasar total itu. Iya. Dan mampu ya amblas mati. Di Sampai laut segitunya misalnya. ya? Di laut misalnya. Sampai ombak digulung ombak. Tapi dia pasar total, ya tidak ada apa-apa, ya diam. Artinya di Iya. dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Ini lepas dari masuk ke Iya. Pantai Selatan, bukan itu. Artinya dalam kehidupan sehari-hari, Iya. ketika kemudian kita mampu pasrah total, Pasrah total. sebenar-benar pasrah, termasuk tadi yang disampaikan Mbak Gatot, bahkan mati hari ini pun aku siap, detik ini pun aku siap. Iya. Justru di situ kita akan tertuntun Iya, betul. oleh Gusti atau oleh Tuhan, oleh apapun namanya Iya. itu. Semuanya akan menjadi lebih mudah begitu kira-kira ya Mbak Gatot ya. Itu biasa. Yang kita lakukan sebagai orang biasa. Tapi kalau orang yang luar biasa, di laut selatan, digembur ombak, di sungai yang arusnya deras, mampu melewati itu dengan diam, tidak apa-apa, kembali biasa. Tidak kelihatan apa-apa. Cuma setelah sekian jam loh, tetap tidak apa-apa. Nah, ini kan sudah mungkin zaman kuno dulu, ini iya. orang luar biasa sudah ini. Oke, Iya. makasih banyak Mbak Gatot. Iya. Mudah-mudahan kita semuanya nanti di akhir hayat saat ajal datang kita bisa menyambut kematian dengan penuh senyuman. Matur suwun Mbak Gatot. Iya, iya.